P3 Jawa Timur itu baik-baik saja. P3 ini harus dibangun secara kebersamaan, ya, kekeluargaan. Kita kembali ke giroh kita bahwa P3 ini adalah bagian dari para kiai, para ulama, ya. Lambang P3 ini aja yang di belakang kita ini bukan main-main. Ini hasil riadoh Rafiq Suri yang luar biasa. Dan dalam memperjuangkan lambang ini saja, ini 1 tahun lebih, ya, untuk diterima dalam perhelatan politik nasional kala itu, ya, di 73 sampai 74 kan, baru diterima. Ini harus kita petik, ya, kita ingatkan kepada kader-kader P3 yang ada di seluruh Jawa Timur secara khusus dan umumnya di Indonesia, ya, secara nasional. Ini harus kita sampaikan. Jadi teman-teman di Jawa Timur bahwa P3 ini adalah politik untuk ibadah dan amal soleh, ya, tagline-nya itu. Sehingga ketika kita ibadah maka tidak boleh terasuki oleh urusan nafsu duniawi dan menghadirkan Allah bersama kita, menghadirkan Rasulullah bersama kita dalam menapai perjalanan partai P3 ini. P3 ini partai yang satu-satunya yang berasaskan Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kita sebagai kader muda di Jawa Timur itu menjadi bangga akan adanya partai P3 ini, ya, karena ada nilai plus itu. Makanya P3 adalah ibadah dan bermartabat. Ini penting. Nah, kita para ulama, kiai kita, ya, maka kita wajib meneruskan. Namun begitu juga P3 ini tidak menutup ruang, ya. Kita hari ini inklusif karena kita berbicara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus inklusif. Karena umat itu umat rakyat Indonesia, umat Islam. Jadi jangan digerdilkan dengan umat satu gitu lah. Umat NU, Muhammadiyah, LDI, enggak, semua masyarakatnya. Nggak perlu diklaster gitu ya. Nggak perlu diklaster. Tapi yang penting kita mewarnai, bisa mensejahterakan mereka apa yang diciptakan oleh Undang-Undang 45. Ini yang terpenting. Nah, rencana kita juga akan membuat halakoh, ya, membawa alim ulama, ya, mungkin sejatim, insya Allah. Ini kita juga lagi godok, ya, konsepnya bagaimana. Ini bagian meneruskan bahwa kita tidak meninggalkan kultur, dan kultur itu selalu membersamai kita, ya. Satu itu. Yang kedua, di struktur kita ini kita memainkan aturan 40% ini harus ada milenial maupun Gen Z, ya. Ini bagian dari kaderisasi kita untuk kedepannya sehingga tidak putus. Kedua itu. Ketiga, kita juga melakukan sosialisasi, ya, terkait ke-P3-an, ya. Ini di semua lapisan, bukan hanya gen milenial, semua, ya, kita menyasar semua. Namun nanti ada porsi-porsinya, konsep untuk kaum milenial itu bagaimana, kaum menengah itu bagaimana, kaum cara menyajikannya, ya, menyajikannya sehingga kita tidak salah. Kenapa? Sesuatu yang baik ketika penyajiannya salah pun juga akan salah. Maka ini harus kita matangkan konsep ini. Maka besok akan kita bahas di Rakerwil, sehingga kita ini kebenaran, pada prinsipnya kebenaran ini harus kita sampaikan ke semua lapisan, ya, bahwa P3 asasnya ini, ya, spirit perjuangannya begini, ini harus tersampaikan semua, sehingga apa? Mereka memahaminya tidak setengah-setengah. Islam aja meminta kita untuk kafah, kalau Islam kafah, kalau P3 juga harus kafah, secara menyeluruh. Jadi dipahami itu secara menyeluruh, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari, ya. Kita berharap kader-kader P3 ini seperti di belakang kita ada Romo Yai Mbah Maimun Yuber, ya. Beliau berpesan bagaimana, ya, harus kita ingatkan ke masyarakat, ya, sampai meninggalnya beliau meminta doanya berdoa saya meninggal, mohon kepada Allah untuk meninggal di Ka'bah. Alhamdulillah dijaga Allah, ya. Dan itu sebaik-baik Mbah Mun, ya. Ketika makamnya, ya, itu dibuka, ini ternyata jasadnya masih utuh. Nah, ini ketika menjadi Ka'bah, lahir batin keyakinannya itu menyatu, ya, sudah selesai. Alhamdulillah, ya, kita hari ini ditakdir saat ini, dan semoga sampai akhir hayat kita tetap di P3, ya. Satu itu.
Yang kedua, mari bersama-sama masuk di Partai P3, entah baju latar belakang apa saja, membuka ya selebar-lebarnya, tidak harus kaum sarungan, kopiahan maupun yang lain, dari apapun warnanya, mari kita masuk di P3, karena P3 ini adalah wadah perjuangan umat ya, perjuangan untuk bagaimana hidup ke depan ini lebih baik ya, lebih bermartabat, dan jangan malu ketika masuk P3, jangan malu. Kenapa? P3 ini tempat semua umat, tidak memandang yang harus santri. Bahkan saya sendiri juga tidak santri, tapi macak santri bahasa saya. Ya. Kenapa? P3 ini bagaikan pondok ya. Bagi saya adalah pondok pesantren di mana saya harus merubah sikap perlahan-lahan ke depan lebih baik. Dan mari kita jaga persatuan dan persatuan agar P3 ke depan bisa lolos parlemen. Amin. Ya, sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Karena tujuan akhir dari Partai Persatuan Pembangunan adalah bermanfaat untuk umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan kelapon di seluruh Nusantara, memang P3 tidak bisa dipungkiri merupakan partai salah satu yang berasal dari Islam. Tetapi kita sepatutnya yang notabene di Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, marilah kita kembali ke partai yang sejalan dengan hati nurani kita sesuai dengan Bang Silvi sampaikan. Ketemu lagi di lain kesempatan di topik selanjutnya. Baik, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.